Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang bertanya tentang wasir dalam derajat 4 ya. Wasir dalam derajat 4. Tapi sebelum saya menjawab, silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya tulis di link Tanya Dokter Paran ya. Dan yang akan konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap hari Rabu jam 10 pagi. Kembali kepada beberapa pertanyaan tentang wasir derajat 4. Kita tahu wasir dalam derajat 4 adalah wasir yang melalui proses wasir dalam derajat 1, 2, 3, kemudian menjadi wasir dalam derajat 4. Wasir dalam derajat 1 itu hanya berdarah, gatal, dan juga nyeri sesudah BAB. Ya, tidak ada benjolan yang keluar. Derajat 2 sesudah gejala-gejala derajat 1 disertai dengan benjolan yang keluar saat BAB ya, yang kemudian secara spontan bisa masuk sendiri. Sedangkan derajat 3 gejala-gejala yang tadi ditambahi kalau BAB keluar benjolan, dan yang benjolannya harus dimasukkan, dimanipulasi dengan jari untuk dimasukkan. Kemudian sesudah melalui fase derajat 1, 2, 3, kemudian benjolan itu selalu di luar. Itu derajat 4 ya. Memang kalau wasir dalam derajat 4 itu tindakannya operasi konvensional yang pertama. Yang kedua, alternatifnya adalah stapler. Tetapi kalau tidak bergejala, ya dibiarkan saja, tidak apa-apa. Jadi jangan, waduh saya punya wasir dalam derajat 4, saya harus operasi, takut. Nggak usah takut. Kalau tidak bergejala, tidak perlu diapa-apain. Ya kita tahu kita menderita wasir derajat 4. Tetapi kalau dia bergejala, bengkak misalnya, ya memang harus operasi. Terus kalau tidak operasi, nggak apa-apa ya, cukup direndam air hangat aja ya, pagi sore, maka hari kelima dia akan mulai bengkaknya menurun. Memang nyeri ya kalau bengkak itu. Oleh sebab itu minum obat nyeri apa saja, rendam air hangat pagi sore waktu mandi saja 10 menit ya, dan makan asupan ya yang berserat, sayur, buah, dan cukup minum supaya BAB-nya tidak keras sehingga memudahkan kita BAB, sehingga tidak menambah rasa nyeri. Jelas ya? Wasir dalam derajat 4 memang indikasinya operasi, yaitu operasi konvensional atau stapler. Tetapi kalau tidak mau operasi, ya tidak apa-apa, dibiarkan saja, nggak usah takut, tidak bahaya ya. Cuma kalau pas akut bengkak gitu, ya nyeri ya, rendam air hangat pagi sore 10 menit, minum obat nyeri apa saja, dan makan makanan berserat dan cukup minum supaya BAB-nya lancar. Jelas ya? Kalau tidak bergejala ya nggak usah operasi, nggak apa-apa. Kalau bergejala nggak mau operasi ya tidak apa-apa ya. Tetapi menunggu waktu nyerinya hilang. Ya kadang bisa seminggu, 2 minggu ya, beberapa minggu. Tetapi kalau tidak tahan nyeri memang harus operasi. Ya operasi, sama-sama nyerinya tetapi benjolannya hilang, wasirnya hilang, dibanding kalau kita biarkan. Jadi penanganan wasir walaupun derajat 4 tetap menurut kebutuhannya pasien ya. Walaupun kita dokter tahu bahwa derajat 4 harus operasi, kalau pasiennya nggak mau operasi ya tidak dipaksakan operasi, tidak ditakut-takuti untuk operasi, atau kalau tidak operasi nanti begini begitu ya, tidak menjadi masalah. Tidak berbahaya, hanya nyeri saja. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan ya. Teman-teman Tanya Dokter Paran, kalau menderita wasir derajat 4 nggak mau operasi, walaupun itu indikasi untuk operasi konvensional, ya tidak apa-apa. Kalau bengkak, ya sebaiknya operasi. Kalau nggak operasi, juga tidak apa-apa. Ya minum obat nyeri, mungkin minum obat pelunak kotoran, atau makan sayur dan buah, cukup minum, berendam air hangat pagi sore. Nanti hari kelima biasanya akan mulai reda bengkaknya, dan kemudian berangsur-angsur akan mengempis. Jelas ya? Saya ingatkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya, tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang akan diskusi langsung, bertanya jawab langsung, konsultasi langsung bersama saya di Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi.